bangkit dalam kemuliaan. Yesaya 52 ayat yang ke-13. Luar biasa ini ayat nubuatan ya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesus mati dalam kehinaan yang luar biasa. Mati dalam kehinaan, dalam kesakitan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan kita tidak mati terus. Setelah 3 hari 3 malam dia bangkit dan bangkit dalam kemuliaan. Yesus memang mati dalam kehinaan, tapi dia bangkit di dalam kemuliaannya. Haleluya. Sebab itu kita akan bersama-sama melihat bagaimana kemuliaannya. Kemuliaan kebangkitan itu. Dan saya berdoa supaya mata rohani kita sama-sama dicelikkan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengerti betapa mulianya kebangkitan itu. Coba kita lihat yang pertama. Dia bangkit sebagai pemenang. Yesus bangkit sebagai pemenang. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Saudara perhatikan, Yesus mati sebagai anak domba, sebagai induk domba yang bisu dikatakan. Dia mati sebagai anak domba yang tidak berdaya, yang dibawa ke pembantaian. Dan dia tidak mengeluh, dia mati tanpa perlawanan sedikit pun. Tetapi ingat, Yesus bangkit sebagai singa dari Yehuda. Amin. Dia bangkit dengan perkasa. Haleluya. Dia bangkit sebagai singa dari Yehuda. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini kita melihat Rasul Yohanes ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan kitab yang ada di tangan Allah Bapa. Dia menangis. Tetapi kemudian dia melihat singa dari Yehuda yang sudah menang itu. Dialah yang berhak membuka gulungan kitab itu. Dan ini sangat penting dengan nasib saudara dan saya. Jadi gulungan kitab ini menyangkut nasib kita. Kita memang belum sampai di sana. Tapi satu saat mungkin Tuhan akan bawa kita untuk mengerti hal ini. Jadi Yesus bangkit sebagai pemenang. Menang atas apa? Yang pertama adalah menang atas maut. Mari kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Oh, haleluya. Yesus bangkit mengalahkan maut. Maut itu bukan sekedar bicara tentang kematian jasmani, tapi juga bicara tentang kematian rohani. Manusia dikatakan paling takut dengan maut. Manusia itu paling takut kalau dengan kematian. Tapi puji Tuhan, kebangkitan Yesus juga kebangkitan saudara dan saya. Ketika Yesus bangkit, maut dikalahkan, maka kita juga telah menang atas maut. Amin. Orang percaya menang atas maut. Sebab itu sebagai orang percaya, kita jangan takut dengan kematian. Karena bagi kita kematian itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan juga ngomong bukan? Barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mengasihi nyawanya, dia akan memperoleh nyawanya. Mari kita sebagai orang percaya, kita mau juga menghayati kemenangan Yesus. Karena kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara dan saya. Yang kedua, Yesus menang atas iblis. Saya bacakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa
atas maut. Bukan cuma maut dikalahkan, tapi penguasanya yaitu iblis juga dikalahkan. Jadi saudara dan saya, mari kita mau mengerti bahwa iblis itu adalah musuh lawan kita. Tapi dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Amin. Haleluya. Makanya seringkali orang masih takut dengan iblis. Tapi kita mau mengerti bahwa iblis itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dan akan dikalahkan dengan sempurna nanti pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bangkit sebagai anak Allah yang berkuasa. Tadi kita sudah melihat Yesus bangkit sebagai pemenang. Kemenangannya adalah kemenangan saudara dan saya. Amin. Di dalam Yesus kita adalah umat-umat pemenang. Mari kita mau hidup sebagai umat-umat pemenang. Jangan mau kalah terus. Masa hidup terus mau kalah? Yang disorai itu yang menang. Saudara ya, yang mendapat kemuliaan itu yang menang. Wahyu berkata, barang siapa menang, dia akan mendapatkan semuanya ini. Kita mulai hari ini dan seterusnya, kita mau hidup sebagai umat pemenang, amin. Jangan mau lagi hidup sebagai umat yang kalah. Kalah dengan dosa, kalah dengan pencobaan. Kita mau bangkit sebagai umat pemenang. Bangsa Indonesia ketika sudah menyatakan kemerdekaannya, dia tidak mau dijajah lagi. Dengan semboyan yang luar biasa, merdeka atau mati. Lebih baik mati daripada dijajah lagi. Itu semangatnya yang membuat bangsa ini merdeka. Saudara tahu nggak? Bukan senjatanya. Senjata apa? Kita nggak punya senjata. Senjatanya cuma peninggalan Jepang gitu. Makanya dikatakan dengan semangat bambu runcing gitu. Masa bambu runcing bisa menang lawan senjata modern? Nggak bisa. Tetapi semangatnya itu yang mengalahkan. Haleluya. Karena bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan kita dengan penuh semangat berjuang. Akhirnya Belanda harus dibawa ke meja perundingan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, itu sejarahnya. Nah, baik, yang kedua dikatakan bahwa Yesus bangkit sebagai anak Allah yang berkuasa. Mari kita baca bersama-sama. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ini adalah kemenangan saudara. Jadi salah satu bukti yang paling kuat yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah adalah kebangkitannya. Jangan lupa Yesus disalib karena dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Itu jangan lupa. Walaupun itu ya alasan. Yang lainnya juga karena dengki dikatakan. Matius, Markus mengatakan karena dengki. Makanya jangan sampai kita punya hati dengki. Hati dengki itu berbahaya sekali. Tapi salah satu yang dipegang oleh mereka untuk memvonis kematian Yesus adalah ketika dia mengakui akulah dia. Imam besar bertanya, apakah engkau benar anak Allah? Tuhan Yesus tidak menolak. Dia berkata, akulah dia. Dan ini yang membuat Yesus divonis sebagai untuk dibunuh. Karena dianggap menghujat Allah. Tetapi perhatikan, ketika dia bangkit, maka mereka tertutup mulutnya. Karena mereka sekarang mau tidak mau harus mengakui bahwa Yesus itu memang adalah anak Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Makanya berita kebangkitan itu kalau sudah membaca di Kisah Para Rasul, itu yang terus diberitakan oleh murid-murid. Ketika murid-murid menginjil kemana-mana, selalu yang dibawa adalah dia bangkit. Karena kebangkitan inilah yang dapat membuktikan bahwa Yesus itu memang anak Allah. So itu jangan ragu. Sebagai anak Allah yang berkuasa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Bapa sudah mempercayakan kepada Yesus, kepada anaknya yang telah menang ini, yang taat sampai mati ini, segala kekuasaan di sorga dan di bumi. Jadi memang tidak mudah. Yesus pernah dicobai iblis. Iblis berkata, bukan? Waktu Yesus ditunjuki tentang kemuliaan dunia ini. Iblis berkata gini, ini semua aku punya, aku yang berkuasa. Dan Yesus tidak menyangkal. Tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia berkata, sekarang segala kuasa ada di tanganku.
baik yang ada di bumi, baik yang ada di sorga, semua kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Haleluya. Dan kita bersyukur karena Yesus yang berkuasa ini sekarang telah dijadikan kepala gereja. Efesus pasal 1 ayat 22 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia adalah yang berkuasa dan dikatakan dia telah diberikan oleh Bapa kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus kepala gereja itu adalah anak Allah yang berkuasa atas bumi dan sorga. Sebab itu jangan takut. Kalau kita merenungkan ini, apa masalah saudara? Seringkali kita dihadapkan dengan masalah, hati kita menjadi kecil. Hati kita seolah-olah kita putus asa. Coba kita lihat, angkat mata rohanimu. Buka mata rohanimu, angkat kepala saudara. Pandang kepada kepala dari jemaat, kepala dari gereja, pemimpin kita yang agung. Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Alami kuasa Tuhan itu dalam hidupmu. Saya berdoa dan saya sungguh-sungguh berharap supaya melalui kebangkitan ini ya, mata rohani kita dicelikkan untuk melihat kemuliaan kebangkitan. Dan yang ketiga, Yesus bangkit, dia ditinggikan sebagai Tuhan. Perhatikan ini, dia ditinggikan oleh Bapa sebagai Tuhan. Ya, makanya namanya adalah lengkapnya Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah nama yang diberikan kepada Bapa. Waktu dia lahir, malaikat berkata, berikan dia nama Yesus, artinya juru selamat. Kristus bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Yesus diurapi waktu dia dibaptis. Roh Kudus turun seperti burung merpati hinggap di atas Yesus. Dia menjadi Kristus. Tapi ketika dia bangkit dari kematian, dia menjadi Tuhan. Artinya dia memimpin, pemimpin dan juru selamat kita. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dia ditinggikan sebagai Tuhan. Saya diingatkan kepada satu nubuatan di dalam kitab Kejadian. Coba saya mau tunjukkan kepada saudara. Mungkin saudara pernah baca tapi tidak menangkap pengertian atau nubuatan ini ya. Dan ketika ia, yaitu Rahel, hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikan nyala nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya, ayah daripada anak itu, yaitu Yakub, menamainya Benyamin. Perhatikan, Ben-Oni diganti menjadi Benyamin. Mengapa demikian? Ini ada satu nubuatan tentang Yesus. Ben-Oni artinya son of sorrow, anak kesusahan, anak penderitaan. Bicara tentang Yesus yang mati dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam aniaya. Tetapi Yesus tidak terus mati, amin. Dia dibangkitkan oleh Bapa dan dia ditinggikan menjadi Benyamin. Artinya anak dari tangan kananku. Haleluya. Sebab dikatakan tadi, dia ditinggikan oleh tangan kanan Bapa. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus itu, dia adalah ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Menjadi Tuhan bagi saudara dan saya, dan bagi semua umat manusia. Bukan hanya Tuhannya orang Kristen, tapi dia Tuhan semua umat manusia. Hanya Tuhan, hanya satu Tuhan, yaitu Yesus namanya. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Dan dia ditinggikan untuk apa? Ada dua hal. Yang pertama, untuk menjadi pokok keselamatan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok, saudara bayangkan sebuah pohon, pokok
itu berarti ya yang paling utama itu. Pokok. Dari pokok inilah keluar cabang-cabang. Yesus menjadi pokok keselamatan. Kalau kita ada dalam cabang ini maka kita selamat. Tapi saya diingatkan tadi ketika berdoa. Bukan hanya Yesus sebagai pokok utama tentunya. Tapi setiap kita khususnya, ya saya katakan khususnya para pria, para kepala rumah tangga, ingat kita ini juga pokok keselamatan bagi keluarga kita masing-masing. Pokok kecil atau carang. Ingat ini. Yesus adalah pokok utama, tapi kita juga perhatikan bahwa kita khususnya pemimpin-pemimpin, khususnya juga pemimpin rumah tangga. Kita ini punya tanggung jawab menjadi pokok yang menyelamatkan orang yang kita pimpin. Makanya tanggung jawab pemimpin itu besar. Doakan saya sebagai pemimpin rohani. Doakan supaya hidup sampai nafas yang penghabisan. Tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Doakan. Gak sampai nyeleweng, gak sampai neko-neko. Makin hari makin saleh, makin takut akan Tuhan. Makin cinta Tuhan, makin juga cinta jemaat. Doakan saudara. Karena pokok ini penting. Saudara yang berkeluarga, saudara yang pria, saya juga beritahu. Anda ini pokok kecil bagi keluarga Anda. Tugas Anda adalah menyelamatkan keluarga juga. Anda juga pemimpin dalam skup keluarga. Nah itu yang pertama, pokok. Pokok itu juga berarti sumber keselamatan. Dan yang kedua perhatikan bahwa Yesus, kita baca saja ayatnya, Kisah 2:33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Dia harus terima dulu. Terima apa? Terima hak. Hak atas apa? Atas pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah, yaitu atas Roh Kudus. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara, satu esensi, tapi dalam tugas memang berlainan. Dan dikatakan Yesus ketika dia sudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah Bapa, maka dia diberi hak atas pribadi ini. Dan yang dia lakukan pertama-tama, yaitu dia mencurahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Sebab Roh Kudus itu sangat penting. Gereja tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Gereja tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa Roh Kudus. Sedangkan itu adalah tujuan utama kita, yaitu kita mencapai kesempurnaan sebelum Yesus datang. Restorasi itu akan terjadi. Tuhan akan berkarya sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk memulihkan gereja sempurna menjadi sempurna. Sama, ketika Yesus mau datang yang pertama kali, Tuhan Yesus ngirim Yohanes Pembaptis. Untuk apa Yohanes Pembaptis dikirim? Saudara tahu gak? Untuk membenahi gereja, bukan? Untuk membenahi umat Israel. Dia adalah suara di padang gurun yang berkata bertobatlah. Dia yang meluruskan jalan. Dikatakan jalan yang bergelombang dibikin lurus, yang berlubang dibikin lurus. Karena apa? Dia adalah escort. Tweet. Di depan baru Bapak Presiden jalan. Nanti sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali juga sama. Kali ini adalah Roh Kudus yang berkarya. Dia akan meluruskan semuanya. Tentu tidak semua orang percaya masuk dalam kesempurnaan. Perhatikan, ini bukan semua untuk semua, bukan. Tapi untuk yang mau. Untuk yang mau. Mau apa? Mau bayar harga. Jangan salah loh saudara. Kalau ada pengajaran semua, gereja semua akan disempurnakan. No, firman Tuhan tidak berkata demikian. Untuk yang merespon, yes Lord. Ya Tuhan aku mau, bawa aku. Walaupun kita banyak kekurangan, kelemahan. Saya sadar. Kalau saya berdoa, apalagi mau pelayanan, saya selalu datang minta ampun. Tuhan ampuni hambamu. Karena saya merasa, saya sadar masih banyak kekurangan dan kelemahan, keterbatasan, salah dosa. Jadi ini akan diperbuat lagi, saudara. Gereja akan dibawa kepada kesempurnaan oleh karya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ini penting ya. Saudara kapanpun ketika kita membuka hati sudah bisa dipenuhkan Roh Kudus. Jadi inilah saya ulang sekali lagi sebelum saya akhiri. Yesus bangkit sebagai apa? Yesus bangkit pertama-tama sebagai pemenang. Haleluya. Ingat dan hayati. Karena kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara dan saya. Amin. Mari kita hidup sebagai pemenang. Yesus bangkit sebagai anak Allah yang berkuasa. Dan dia adalah kepala gereja Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, Yesus
bangkit sebagai Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Saya akan akhiri dengan ayat yang berikut ini. Mari kita baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya.